Pak Andi, mungkin bisa dirangkum acara 2 hari ini untuk teman-teman Projo sendiri seperti apa sih Pak? Jadi saya diundang oleh teman-teman Projo untuk hadir dalam acara kongres mereka tanggal 1 dan 2 November itu, dan kami sangat mengapresiasi sebagai rekan-rekan kami di dalam relawannya Pak Jokowi ya, sejak 2014, 2019 dan relawan Prabowo Gibran 2024. Kami sesama relawan itu mengapresiasi itu. Dalam rangka itu lahirlah kembali terpilih Pak Budi Ari ya sebagai Ketua Umum Projo selanjutnya. Jadi yang ketiga ini Budi Ari, dia sudah 3 periode beliau itu sebagai Ketua Umum Projo itu. Dan itu telah selesai tadi sekitar jam 3 tadi selesai acara pemilihan dan pengukuhannya, pemilihan dan juga pembentukan formatur dari Projo itu. Jadi jelas kami yang mendukung lah kalau Projo itu mengedepankan dengan namanya setia di garis rakyat, itu tagline mereka kayak gitu. Tokoh-tokoh besar siapa aja Pak mungkin yang dari kemarin hadir? Ya kalau kita lihat kemarin mesti Pak Jokowi hadir, tapi beliau ternyata dilarang oleh dokter beliau untuk hadiri kerumunan besar atau meninggalkan kota Solo gitu ya, dengan kerumunan besar itu karena belum pulih 100%, maka beliau mengirimkan video testimoni gitu. Menurut saya sih itu nggak satu masalah ya. Yang penting organisasinya itu berjalan dengan baik, terpilih lagi ya ketua umumnya ya, sehingga itu bisa membantu masyarakat, membantu pemerintah ke depan. Oke, ini teman-teman Projo sendiri masih solid Pak sampai saat ini gimana? Saya lihat ya Projo itu solid, semua relawan-relawannya Pak Jokowi itu solid semua gitu. Dan justru itu ditakuti oleh mereka-mereka itu gitu. Karena lucu juga memang sih ya, kalau tidak menjabat kok masih ini gitu loh dengan Pak Jokowi. Tapi itu sesuatu hal yang buat kami itu hal yang biasa saja. Karena berapa? Karena interaksi Pak Jokowi dengan relawan, dengan masyarakat itu sangat intens gitu loh. Beliau ini pendengar yang baik, keluh kesah dan sebagainya. Dan teman-teman itu merasa dihargai oleh Pak Jokowi. Nggak ada jarak bahwa dia presiden dengan rakyatnya. Itu yang menarik sebetulnya, sehingga bonding banget gitu loh. Walaupun beliau tidak menjadi presiden nanti. Kalau untuk Pak Andi sendiri secara personal apa sih alasannya ini masih setia sekali menjadi pendukung Pak Jokowi? Nah Ira, jadi saya ini sejak 2012 Ira sebagai pendukung Pak Jokowi sampai 2025 ini, sampai saat ini baru sudah 13 tahun ya. Dan saya selalu dibilang ya macam-macam lah ya kan, dibilang komisaris lah, di bidang A lah, dibilang B lah, dan C, dibilang goblok pun juga banyak kayak gitu. Tapi saya katakan, saya sejak 2012 sampai 2025 belum pernah jadi sekomisaris ya. Jadi catatan untuk itu. Saya harus mengungkapkan itu. Karena ini selalu mengatakan bahwa Andi Aswan itu hanya mencari jabatan semata dan sebagainya. Saya selalu katakan juga, saya ini ada seorang loyalis. Ketika saya membela seseorang yang benar, dan itu adalah benar, saya itu tanpa pamrih untuk itu. Saya tidak pernah meminta-minta. Tapi ketika kau diberikan penugasan, diberikan amanah, laksanakanlah amanah itu. Itu yang paling penting. Bukan kamu harus meminta-minta. Karena saya diajarkan oleh keluarga saya seperti itu. Ya, keluarga saya juga di pemerintahan banyak, di TNI juga ada. Ya, tapi saya tidak pernah mengatakan bahwasanya kamu harus menghamba-hamba seperti itu, jangan. Tapi ketika kau diberi penugasan, lakukan penugasan itu dengan amanah. Nah, seperti itu. Makanya banyak sekali fitnah sama saya, apalagi dengan Rismon itu kan. Dia bilang Andi Aswan terkena TPPU. Ini kan ini manusia-manusia, mohon maaf ya, manusia-manusia sampah buat saya. Ya, selalu memancing fitnah, selalu membuat fitnah dan memancing-mancing orang-orang yang baik itu untuk difitnah oleh mereka. Kalau penyakit namanya itu mitomania. Nah ini Rismon dan kawan-kawan ini kena penyakit mitomania. Karena senang untuk menyebarkan kebencian, senang untuk menyebarkan fitnah,
dengan harapan masyarakat itu bisa diadu domba oleh mereka. Itulah tipe-tipe mereka itu. Pak, ngomong menyinggung Raymond dan kawan-kawan sendiri, Para Yusril sendiri sekarang lagi ada di Sydney bedah buku, Pak. Kenapa? Sedang bedah buku di Oke, Australia. di Sydney ya. Gimana Pak tanggapannya bedah bukunya Ya, sampai kalau saya kan simpel, dia jualan buku di Indonesia nggak laku, ya kan? Sekarang pertanyaan saya, siapa yang mau beli buku dia? Universitas kagak ada yang mau beli buku dia, karena buku dia itu buku sampah, semua dibuatnya pakai AI, ya. Terus kedua, studi komparatifnya tidak ada, metodologinya juga tidak ada, tidak jelas semua, ya kan? Siapa yang mau baca untuk itu? Studi apa mau dibaca itu? Karena sumber primernya itu tidak ada. Nah, jadi ya jualan di sana ya mungkin ada komunitas ya yang selama ini dia di backup gitu kan lumayan, dapat pertama tiket gratis, nginep gratis kan gitu, pulang bawa duit. Dira itu buku itu kayak undercover aja, dia nih mendapatkan dukungan dana besar, cuma belaga-belaga itu miskin, belaga-belaga wah gue jualan, enggak, modusnya banyak bisa dipakai. Ya katakanlah wah gue jualan buku ya tinggal kasih yang faktur, ada yang mau beli misalnya 100.000 pieces, misal 50.000 pieces, oh ini laku gitu, ya gampang aja. Itulah modus pencacian uang kan bisa dari sana. Kasih aja invoice-nya doang, bukunya nggak perlu dicetak. Jadi ada banyak modus di balik penjualan buku ini juga ya Pak? Ya kan ada banyak modus untuk melakukan itu gitu. Tapi kan kalau di kita aja di universitas ya, apakah ada melakukan hal bedah buku itu dan laku jual buku? Enggak. Siapa yang mau beli dengan harganya 500.000 gitu? Enggak ada. Orang buku sampah. Simple aja. Apa itu kan dia sekali dayung dua pulau terlampaui kan, dia melakukan itu gitu. Nggak apa-apa, karena waktu kita challenge di CNN kemarin itu, mana bukti kamu? Oh nanti dia bilang kan. Artinya apa? Dia emang nggak punya data tentang Mas Gibran. Dia mau datang ke sana. Emang gampang mendapatkan data di universitas luar negeri? Nggak gampang. Kamu institusinya apa? Universitas juga. Kamu institusinya apa? Apakah orang-orang di sana itu akan memberikan input kepada Anda? Enggak gampang. Ya intinya balik-balik lagi, pesiar dan jualan buku. Kayak gitu. Coba dia buka kan. Dia punya kemarin gitu ya di YouTube-nya, dia buka buku Fapal. Dia kuliah di sini. Come on. Ini goblok banget si Rasulullah. Mas Gibran tuh tidak kuliah di UTS, dia itu mengambil foundation dan diploma bisnis itu di UTS Insert 2005-2006 itu. Lihat dari sana di UTS Insert yang sekarang bernamanya UTS College gitu.